dan kita semua tetap selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dan kita berdoa agar COVID-19 ini bisa pulih secepatnya, agar kita juga bisa belajar di kelas sebagaimana biasanya. Dan untuk pengabsenan, Ibu sudah sediakan kolom di Google Classroom ya. Silahkan kalian absen melalui Google Classroom ya anak-anak. Baiklah anak-anak Ibu, langsung saja kita akan memasuki pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu minta dan Ibu berharap agar kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Karena nanti pada sesi akhir Ibu akan memberikan kalian tugas berupa itu seperti word square, di mana word square ini adalah bentuk dari soal yang diisi melalui dan jawabannya itu diisi melalui kolom-kolom seperti TTS atau teka-teki silang. Pasti kalian tahu kan teka-teki silang gimana? Nah, dan bagi siapa di antara kalian yang dapat menjawab soal pertanyaan word square yang Ibu berikan tadi, Ibu akan memberikan satu penghargaan di mana orang tersebut dia tidak akan mengikuti UTS lagi. Makanya itu enak kan? Makanya Ibu sarankan kalian harus mendengarkan dengan baik. Sembari Ibu menjelaskan, kalian harap membuka buku juga ya, halaman 52 di buku panduan kita. Oke? Nah, kemudian kalian perhatikan ya video di samping ini. Buah segarnya. Yang lebar. Ayo makan. Buah segarnya. Yang lebar. Bu, beli ikan. Berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Dari video tersebut, ada yang tahu nggak itu apa? Iya benar, itu adalah sebuah pasar. Pernah nggak kalian berpikir kenapa pasar itu ada? Kenapa pasar itu berjualan setiap hari? Mengapa toko-toko ataupun pedagang itu dia berjualan setiap hari? Pernah nggak kalian berpikir juga mengapa kita harus setiap hari itu berbelanja? Nah itu tadi, karena itu semua adalah dari kebutuhan manusia gitu. Dimana materi kita itu adalah kebutuhan manusia. Ada yang tahu nggak kebutuhan manusia itu apa? Definisi dari kebutuhan manusia. Nah iya, dimana kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mensejahterakan hidupnya. Dan kebutuhan ini mencerminkan karena adanya ketidakpuasan dalam dirinya sendiri. Dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dia rasa kayak ada yang kurang gitu di dalam hidupnya. Nah, maka dari itu kebutuhan ini dia terbagi lagi. Ada subbabnya, di mana yang pertama kebutuhan tidak terbatas. Bagi manusia kita pasti memiliki kebutuhan. Apabila suatu kebutuhan itu telah terpenuhi, maka kebutuhan lain akan muncul. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Ya itu tadi, karena sifat kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Dan adapun faktor-faktor dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas ini, faktor utama ini adalah faktor usia. Di mana faktor usia ini pada saat kita baru lahir, kebutuhan utama dari waktu kita lahir itu kita masih memerlukan susu. Seiring perkembangan berjalan waktu, kita pun kebutuhan kita juga berubah. Yang tadinya hanya memerlukan susu, kita sudah makan nasi kayak gitu. Kemudian pada saat kita menginjak sekolah, SD, SMP, SMA, kebutuhan kita juga akan bertambah. Kebutuhan kita sewaktu sekolah itu pasti kita akan memerlukan pensil, ya kan? Baru tas, buku, pokoknya dan alat-alat kebutuhan sekolah. Dan faktor yang kedua itu adalah
faktor dari segi pendidikan, di mana kebutuhan manusia dipengaruhi dengan tingkat pendidikannya. Tentu kita berbeda kan dengan SD, SMP dan SMA. Di mana SD dulu pasti kan kalian hanya uang jajan misalnya cuma 2.000 sehari kayak gitu. Seiring perkembangan zaman kalian SMP, kemudian kebutuhan kalian juga meningkat. SD 2.000, SMP 5.000, beda lagi dengan SMA. SMA pasti kan 50.000 kalian per hari. Nah, sultan kalian ya. Kemudian faktor yang ketiga ada teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang itu sudah tidak asing lagi kan namanya teknologi. Pasti setiap kalian sudah mempunyai HP Android yang canggih masing-masing. Nah, dari teknologi ini kita juga kebutuhan kita juga akan meningkat, di mana pasti kalian juga beli paket. Dari beli paket tersebut tentu kita juga memerlukan uang yang tidak banyak. Nah, dari itu kebutuhan kita juga akan meningkat seperti itu. Faktor yang selanjutnya adalah faktor pendapatan. Ya betul. Dimana pernah nggak kalian berpikir gitu atau melihat tetangga kalian, dimana tetangga kalian itu ada yang berpenghasilan tinggi, ada yang berpenghasilan rendah, terus ada yang kemana-mana itu naik mobil, terus sementara tetangga yang satunya dia hanya mengayuh sepeda gitu. Nah, inilah yang membuktikan bahwa tinggi rendahnya pendapatan itu dipengaruhi oleh kebutuhan. Mungkin tetangga kalian yang mohon maaf dia sehariannya naik sepeda, mungkin dia akan berganti ke sepeda motor apabila tingkat pendapatannya juga meningkat. Faktor yang selanjutnya ini adalah faktor jumlah penduduk, di mana tingkat kebutuhan manusia ini akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Mengapa Bu demikian? Karena misalnya nih ya, Ibu contohkan. Misalnya di dalam suatu keluarga kita, tentu dalam keluarga kita kan berbeda-beda. Ada yang jumlah anggotanya ada yang 5, ada yang 6, ada yang 3 bersaudara gitu. Tentu apabila jumlah keluarganya itu banyak di dalam satu keluarga, tentu tingkat kebutuhannya juga banyak. Seperti halnya dengan negara kita, apabila jumlah penduduk di Indonesia ini misalnya dia meningkat, tentu tingkat kebutuhannya juga meningkat gitu. Faktor yang selanjutnya ini adalah iklan atau promosi produk. Nah, ini nih yang paling kalian sering tergoda hatinya gitu kan. Dimana iklan produk ini seperti yang kita lihat sekarang tuh banyak online kayak Shopee gitu kan, kalian pasti berbelanja dengan di situ. Mereka selalu memunculkan iklan-iklan mendorong kayak gitu untuk membuat daya tarik kita biar kita membeli produknya gitu. Dan dari kita melihat itu tentu kita aku tertarik nih kayak gitu, aku tertarik untuk membeli produk itu. Jadi ya dari situlah kita memenuhi kebutuhan kita dari iklan produk tersebut gitu. Dan kebutuhan selanjutnya itu yang nomor 2 ada macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu sangat beragam sehingga dikelompokkanlah menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan intensitasnya, di mana intensitasnya ini ada 3 bagian lagi, yaitu yang pertama kebutuhan primer. Ada yang tahu nggak kebutuhan primer itu apa? Ya, di mana kebutuhan primer ini adalah segala sesuatu kebutuhan manusia yang mutlak, yang harus terlebih dahulu dia dipenuhi. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, contohnya ya seperti sandang, pangan, papan gitu. Maka dari itu ini adalah harus kebutuhan yang benar-benar harus terpenuhi. Seperti itu. Kebutuhan yang kedua ini ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini itu adalah kebutuhan menengah.
juga dipengaruhi oleh lingkungan setempat gitu. Juga bisa dipengaruhi oleh psikologis manusia itu sendiri gitu. Contohnya dari kebutuhan sekunder ini ada misalnya kita harus memiliki laptop kayak gitu, baru berpakaian bermerek, sepatu bermerek seperti itu. Dan kemudian ada kebutuhan yang ketiga, di mana kebutuhan yang ketiga ini ada yang tahu nggak apa? Iya, kebutuhan yang ketiga ini adalah kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Maksudnya ini di mana kebutuhan tersier ini adalah orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi gitu. Dan contoh dari kebutuhan tersier ini ada seperti Lamborghini. Baru yang pokoknya yang mobil-mobil yang berkelas kayak gitu. Pokoknya yang harganya ya di luar batas kemampuan kita lah, yang pendapatannya menengah ke bawah seperti itu. Dan ini biasanya dilakukan oleh para artis gitu, para pejabat. Mereka itu pasti akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya dengan yang paling tinggi gitu, karena kan kebutuhan premier tadi sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder juga mereka pasti juga sangat terpenuhi, apalagi kebutuhan tersiernya. Maka dari itu mereka berbondong-bondong untuk barang mewah, tas mewah yang harganya 20 jutaan ke atas atau bahkan 90 juta ke atas seperti itu. Perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan menurut intensitasnya ini dia itu pasti setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda, dan menurut kebutuhan intensitas ini biasanya dia dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat pendapatan yang dimiliki oleh orang tersebut atau masyarakat tersebut, oleh kalian gitu. Kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya, di mana kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya ini juga terbagi lagi menjadi dua. Di mana yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani, yang kedua adalah kebutuhan rohani. Di mana kebutuhan jasmani ini, ada yang tahu? Kebutuhan jasmani ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita atau raga kita, seperti contohnya kita berolahraga, mandi bersih, itu juga merupakan kebutuhan jasmani kita gitu. Berpakaian rapi gitu. Dan selanjutnya itu ada yang kedua, kebutuhan rohani. Seperti yang kita ketahui, rohani itu kebutuhan batin atau jiwa kita gitu. Seperti contohnya ya beribadah, kemudian pendidikan dan rekreasi. Rekreasi itu merupakan kebutuhan rohani ya. Apabila kebutuhan rohani itu telah terpenuhi bagi kita, tentu kepuasan dalam diri kita itu juga akan merasa tercukupi gitu, karena bisa terpenuhi. Selanjutnya itu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Waktu pemenuhan ini juga dibagi lagi atas yang pertama itu kebutuhan sekarang. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan sekarang itu ya harus dipenuhi sekarang gitu. Dimana pengertiannya kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus benar-benar dipenuhi pada saat itu. Misalnya itu seperti obat-obatan gitu. Apabila kamu sakit, kan tak mungkin kan 2 minggu ke depan dibeli obatnya gitu. Maka dari itu obat-obatan juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada waktu itu gitu. Selain obat-obatan, makan, minum juga merupakan kebutuhan sekarang gitu. Karena kalau misalnya kita nggak makan, kita nggak minum, tentu kita akan merasakan sakit ya, atau dalam diri kita juga nggak puas gitu karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan selanjutnya itu ada kebutuhan masa depan. Seperti yang kita ketahui, masa depan itu pasti yang berjangka waktu lama. Di sini kebutuhannya itu udah jauh-jauh hari kita mempersiapkan kebutuhannya itu. Gitu.
seperti halnya ini di kebutuhan masa depan ini, seperti kita ingin memiliki mobil sendiri gitu dengan usaha kita sendiri, terus memiliki rumah sendiri gitu, dan pendidikan anak-anak kita nantinya. Maka dari itu kita harus menabung dini hari gitu untuk persiapan masa depan seperti itu. Dan selanjutnya ada kebutuhan yang tidak tentu waktunya atau kebutuhan yang tidak terduga gitu. Seperti dengan judulnya ya, kebutuhan tidak terduga itu kebutuhan yang secara tiba-tiba gitu. Misalnya ada keluarga kita yang terkena musibah, tentu keperluan-kebutuhan untuk mereka juga kita harus siapkan sedari itu juga gitu. Kebutuhan yang terakhir ini ada kebutuhan sepanjang waktu, sebagaimana judulnya ya, sepanjang waktu itu sampai kapanpun dia tetap berlaku gitu kebutuhannya. Ini tuh seperti contohnya ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu ilmu yang kita dapat ada baiknya kita share, kita bagi ke teman-teman kita, ke saudara atau siapa yang membutuhkan ilmu itu. Ada baiknya kita memberikannya, karena itu juga bisa menambah wawasan kita nanti. Maka dari itu kita memerlukan pendidikan itu, karena dari pendidikan itulah kita dapat ilmu pengetahuan. Ya memang bisa di berbagai tempat ya ilmu itu kita dapat. Namun pendidikan ini juga disarankan sangat penting bagi kebutuhan manusia gitu. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya ini berdasarkan kebutuhan menurut subjeknya. Penggolongan kebutuhan manusia ini itu ditentukan pada berdasarkan siapa yang membutuhkan gitu. Yang pertama itu ada kebutuhan individu, sebagaimana yang kita ketahui individu itu pasti untuk diri sendiri. Ya benar. Pengertian dari kebutuhan individu ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing orang, dimana kebutuhan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu kan berbeda gitu. Kemudian contoh dari segi makanan, contohnya anak bayi gitu. Anak bayi itu yang seperti yang saya bahas pertama tadi, anak bayi pasti hanya memerlukan susu gitu. Dan sementara orang dewasa dia bisa saja makan makanan yang cepat saji, contohnya pizza atau burger, atau makan makanan yang cepat saji lainnya seperti itu. Dan tak hanya itu, kebutuhan petani dengan kebutuhan pak nelayan juga berbeda. Kebutuhan seorang pelajar dengan kebutuhan seorang pekerja juga berbeda gitu. Dan yang kedua ini ada kebutuhan kelompok gitu. Sebagaimana kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang gitu. Misalnya itu jembatan, sekolah, rumah sakit ya. Tuh, dan banyak lagi. Itulah contoh dari kebutuhan yang kelompok. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya, mohon ditanyakan di Google Classroom ya, atau WA ke Ibu atau ketua kelasnya seperti itu. Dan selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas seperti yang tertera di samping. Kemudian itu nanti kalian isi ya. Terus kalian kirim ke Google Classroom yang telah saya sediakan seperti itu. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah pemaparan materi dari Ibu yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan bagi yang berpuasa, tetap semangat puasanya dan jangan kemana-mana untuk anak-anak Ibu, karena melihat situasi yang sekarang itu sangat tidak baik untuk kita keluar rumah gitu. Jadi sarankan untuk tetap jaga kesehatannya agar tetap stay di rumah, belajar dan jaga diri. Demikianlah dari Ibu.